Salam, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita bisa tatap muka. Jadi itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Sehingga di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Jadi itu semua bukanlah karena kekuatan kehebatan kita, tapi itu karena kasih karunia, di mana Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan, supaya Tuhan tetap campur tangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada Engkau Tuhan, di mana Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan pada pagi ini sudah bangun dan piat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan Tuhan-Mu. Baik juga Bapa, di pada pagi hari ini kami juga akan merenungkan semua firman-Mu. Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, sehingga betul-betul Bapa kami bisa mengerti dan bisa menjalankan seturut dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik. Kami percaya Engkau memberkati renungan pagi kami ini dari awal pertengahan berjalan yang baik, dengan baik pada tuntunan Tuhan-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya buat Tuhan, amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Jadi itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan sangat peduli kepada kita. Dan di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kembali kita kepada firman kebenaran. Karena tanpa kita kembali kepada firman Tuhan, kita tidak akan tahu jalan-jalannya Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, jadi mari kita buka hati kita lebar-lebar, lakukanlah firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan, supaya kita melakukannya dengan tuntunan Roh Kudus, supaya Roh Kudus mengajari, menyertai, membimbing sepanjang kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jadi mari kita baca Alkitab firman Tuhan, buka Alkitab kita akan merenungkan firman Tuhan di pada pagi hari ini, di mana Matius 24 dari ayat 3. Jadi di sini kita melihat bagaimana firman Tuhan mengatakan, Matius 24 ayat 3 mengatakan, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi murid-murid mendatangi Yesus untuk menanyakan kapankah kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Jadi kita tahu bahwa kita saat ini adalah Yesus sudah naik ke sorga. Dia akan datang untuk menjemput kita yang taat dan setia. Jadi saat ini kita tahu bahwa sudah akhir zaman di mana tanda-tanda yang berikan Tuhan kepada kita, supaya kita lebih hati-hati, karena zaman ini sudah akhir zaman, banyak nabi-nabi palsu. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita melihat tadi murid-murid sudah menanyakan kepada Yesus. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi kata Yesus kepada muridnya, waspadalah, hati-hatilah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi kita harus waspada, harus hati-hati. Jadi makanya itu Bapak Saudaraku, tidak cukup kita hanya mendengar saja, tapi kita menjadi pelaku firman. Jadi kita harus kembali kepada Alkitab, kita baca Alkitab ini, kita renungkan, kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kuduslah akan menuntun, membimbing, menyertai, membuka rahasia kebenaran firman Tuhan. Jika kita membacanya dengan akal kita tidak akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Makanya banyak saat ini karena mengandalkan kepintarannya,
mengandalkan kemampuannya, mengandalkan pikirannya, sehingga banyak firman Tuhan ini diserongkan. Banyak firman Tuhan ini ditambah-tambahi, dikurang-kurangi. Karena apa? Karena yang tidak masuk di akal akan dibuang, yang masuk di akal akan distabiloli. Jadi itulah akhir-akhir zaman ini yang kita lihat. Padahal firman Tuhan ini sudah sempurna. Sempurna harus kita ikuti dengan taati dan setia. Jadi nggak bisa kita pilih-pilihi, nggak bisa kita ini untuk aku, ini untuk orang, ini dibuang. Nah, jadi banyak saat ini karena pintarnya kita memilih-pilih, kita saring firman Tuhan ini. Nah, jadi itu karena pintar, sama seperti bangsa Israel, sama seperti ahli-ahli Taurat, dia sangat pintar, dia mengetahui, dia mengerti, dan dia tahu isi Alkitab ini, tapi tidak melakukannya taat dan setia. Jadi Tuhan itu mau kita itu melakukannya taat dan setia, bukan hanya mengerti, bukan hanya percaya, tapi Tuhan mau kita itu melakukannya taat dan setia. Jadi Bapak Saudaraku, tidak seberapa manusia yang mau melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan, taat dan setia. Nah, seperti ini tadi kita melihat, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi Bapak Saudaraku, kita melihat pada saat ini banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Karena apa menyesatkan Bapak Saudaraku? Karena yang diajari itu adalah tentang hal-hal dunia. Padahal yang kita tempuh ini Bapak Saudaraku, kita melakukan firman Tuhan ini, kita berenungan pagi ini setiap hari ini untuk menempuh untuk kehidupan yang kekal. Bukanlah hal-hal tentang dunia ini. Hal-hal tentang dunia ini hanya sekejap saja. Ini hanya lambai saja, tidak kekal. Jadi yang kita perjuangkan ini adalah hidup yang kekal. Makanya kita buat renung setiap pagi Bapak Saudaraku, tidak bosan-bosannya supaya kita itu mendapatkan yang kekal itu. Jadi yang kekal itu Bapak Saudaraku tidak gampang seperti apa kata manusia. Kata manusia mengatakan asal percaya saja kamu sudah selamat. Itu kata-kata manusia. Jadi sangatlah gampang menurut manusia, sehingga manusia merasa sepele, sehingga tidak membaca firman Tuhan, sehingga tidak taat kepada Tuhan karena cukup percaya saja. Jadi inilah membuat kadang kita, sehingga kita itu firman Tuhan mengatakan tadi, waspada, banyak nabi-nabi palsu karena pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Jadi Bapak Saudaraku, haruslah kita kembali kepada firman Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan, kita baca, kita renungkan, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita supaya kita jangan digonikan hidup-hidup. Jika kita hanya mendengar perkataan orang sehingga kita digonikan hidup-hidup, sehingga kita akan tak mengerti kemana kita dibawa. Jadi Bapak Saudaraku, di sini kita melihat ayat 6 mengatakan kepada kita, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun bersawaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Jadi Bapak Saudaraku, tanda-tanda kita sudah melihat di mana kata sana sini dikatakan firman tadi kepada kita, Matius 24 ayat 6 tadi katakan kepada kita, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Jadi kita melihat Bapak Saudaraku, sudah lama peperangan ini, perang terus. Bahkan kita sudah banyak bencana alam kita melihat, bahkan sudah banyak kita melihat gempa bumi, bahkan kelaparan dan sebagainya. Jadi itulah tanda-tanda yang diberikan Tuhan. Jelas sini tadi katakannya kepada kita, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Jadi itu harus terjadi, sudah terjadi pengenapan firman. Jadi saat ini kita melihat Bapak Saudaraku, sudah terjadi, kita melihat akhir zaman ini, kita sudah melihat peperangan, bahkan juga banyak bencana-bencana alam yang kita dengar. Jadi itulah katanya tadi, tanda-tanda akhir zaman. Tapi itu masih permulaan.
Ayat 7 mengatakan kepada kita, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Jadi ini sudah genap, saudaraku. Kita melihat sudah ada kerajaan melawan kerajaan. Bahkan juga kita melihat gempa bumi di mana-mana. Bahkan juga mati kelaparan katanya. Jadi ini sudahlah terjadi. Sudah kita lihat bagaimana akhir-akhir zaman ini, kita melihat yang difirmankan Tuhan tadi ayat 7 ini, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, ini sudah terjadi, dan kerajaan melawan kerajaan, itu sudah terjadi. Akan ada kelaparan, ini juga sudah jadi, dan gempa bumi di berbagai tempat, ini juga sudah terjadi. Jadi Bapak Saudaraku, tinggal saat ini detik-detik kedatangan Tuhan Yesus. Jadi ini semua, saudaraku, sudah pengenapan firman. Ini semua tertulis. Jadi ini harus terjadi, nggak bisa diingkari, karena ini sudah dibuatkan sebelum Yesus datang. Jadi ini semua, saudaraku, kita harus mengerti jalan-jalannya Tuhan supaya kita jangan khawatir. Jangan khawatir, jangan kita was-was. Karena apa? Karena kita cukup hanya mengandalkan Tuhan, melakukan taat dan setia. Karena kita adalah anak Tuhan, pasti kita akan dituntun, disertai, dilindungi setiap gerak-gerik kita. Jadi ayat 8 mengatakan kepada kita, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi semuanya tadi itu, saudaraku, gempa bumi, peperangan, bahkan kelaparan, itu baru permulaan. Barulah katanya permulaan. Jadi sekarang ini Bapak Saudaraku, kita harus waspada, supaya jangan kita ini menganggap sudah di dalam Tuhan, supaya kita jangan menganggap kita sudah selamat. Jadi kita harus bercermin kepada firman. Firmanlah yang menunjukkan kita apakah kita sudah menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan, apakah kita menjalankan seturut dengan kehendak manusia. Banyak kali kita, Bapak Saudaraku, saat ini kita menganggap jika kita melakukan kehendak manusia, kita menganggap kita itu sudah di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya kepada manusia, bukannya percaya kepada Tuhan. Jadi inilah namanya, saudaraku, nabi-nabi palsu menyesatkan kita. Jadi ini semuanya haruslah kita kembali kepada Alkitab, karena di Alkitab sangat jelas disuruh, dicontoh untuk kita ikuti. Jadi kita harus melakukan firman Tuhan ini taat dan setia, supaya kita jangan diobokkan dunia ini, supaya kita ini jangan digunikan hidup-hidup. Jadi kita melihat ayat 9 mengatakan kepada kita, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Jadi Bapak Saudaraku, kita melihat juga bahkan saat ini dunia membenci kita. Jadi ini juga sudah terjadi. Bahkan juga akan dibunuh karena banyak pemboman dan sebagainya. Ini juga sudah terjadi. Jadi semuanya ini, saudaraku, sudah pengenapan firman. Jadi firman Tuhan ini sudah genap. Jadi tinggal detik-detik kedatangan Tuhan Yesus, karena tanda-tanda sudah berjalan semua dengan baik. Jadi ayat 10 mengatakan kepada kita, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Jadi Bapak Saudaraku, kita melihat manusia banyak murtad dari Tuhan Yesus. Bahkan juga katanya tadi saling menyalahkan satu lain. Jadi bahkan juga katanya tadi saling membenci. Kita juga melihat Bapak Saudaraku, banyak saat ini kita melihat bersaudara pun banyak saling membenci. Bahkan juga dia mengatakan, aku kalau bisa jangan satu matahari pun tidak, itu katakannya, karena dia bencinya. Kenapa seperti itu? Itulah pengenapan firman, supaya kita jangan terpengaruh, jangan kita dipengaruhi oleh situasi dunia ini. Jadi kita harus mengerti supaya kita tahu bahwa itu harus terjadi. Jadi walaupun orang membenci kita, jangan kita dendam, jangan kita benci melihat orang yang membenci kita, tapi kita mengasihi mereka karena dia tidak mengerti apa yang dilakukan. Jadi Bapak Saudaraku, ini tidaklah gampang melakukannya, di mana mengasihi orang yang membenci kita itu tidaklah gampang.
yang kita sering lakukan, yaitu yang mengasihi kita, kita akan mengasihi dia. Itu yang terjadi di dalam dunia. Tapi ini Tuhan mengatakan kepada kita, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu sangatlah sukar. Tapi itu tidak bisa kita hindari, karena itu firman Tuhan, karena itu surat Tuhan, karena itu perintah Tuhan. Jadi harus kita lakukannya dengan taat dan setia apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi kita lihat Bapak Saudaraku, banyak nabi palsu untuk menyesatkan banyak orang. Kita melihat Bapak Saudaraku saat ini kita banyak disesatkan karena apa? Karena ditawarkan supaya kita diberkati. Kita datang ke gereja supaya kita itu diangkat masalah kita. Kita datang ke gereja itu supaya dibayar utang-utang kita. Kita datang ke gereja itu supaya kita diberkati berlimpah-limpah. Padahal firman Tuhan mengatakan harus pikul salib, mengikut Yesus. Jadi tidak gampang, tidak kita seperti yang ditawarkan manusia. Kita mengikut Yesus, kita akan diberkati berlimpah-limpah, bersenang-senang. Jadi itu adalah penyesatan. Jadi Bapak Saudaraku, haruslah kita kembali kepada firman Tuhan, apa menurut firman Tuhan. Karena jelas firman Tuhan mengatakan, katanya tadi kepada kita sini, ayat 12 mengatakan kepada kita, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi semuanya sudah terjadi. Kita melihat kasih manusia saat ini sudah dingin. Semua kita melihat bagaimana saja kita melihat tentang antrian saja mau menyerobot supaya dia diutamakan, padahal sudah antrian. Jadi ini semuanya mementingkan diri sendiri, egois, tidak peduli sesama manusia. Jadi ini sudah terjadi, tidak lagi ada kasih, sudah menipis. Walaupun kasih itu ada, tapi sudah menipis. Itu tanda-tanda akhir zaman, karena Tuhan sudah menyuratkan di dalam Alkitab. Itu tanda-tanda akhir zaman. Jadi kita melihat Bapak Saudaraku, kasih tadi sudah menipis. Banyak pamannya perampokan, banyak saat ini kita diam, tidak mau ambil peran. Karena apa? Karena kita takut menjadi saksi. Itu tanda-tanda orang akhir-akhir zaman ini. Jadi Bapak Saudaraku, kasih sudah dingin, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi yang bertahan, walaupun mungkin kita dihina, diejek, diolok, dikata-katai, bahkan dihina, bahkan dibunuh sekalipun, itu harus kita terima, karena itu sudah difirmankan, dinubuatkan. Jadi itu sudah menjadi hak milik kita. Jadi itu tidak bisa kita ingkari, tidak bisa kita lewati tanpa terjadi. Jadi semuanya itu saudaraku harus kita mengerti, supaya kita mengikut Tuhan itu tidaklah enak-enak. Jadi kita mengikut Tuhan ini ada penderitaan, ada tantangan, ada masalah, ada pergumulan yang kita hadapi. Jadi ini Bapak Saudaraku harus kita mengerti, supaya kita jangan menghindari tantangan itu, jangan menghindari ujian itu. Tanpa ujian kita tidak bisa naik kelas. Jadi inilah ujian kita hidup dalam dunia ini. Kita diberikan ujian 60 tahun, bahkan 70, firman Tuhan mengatakan 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat lebih daripada firman Tuhan ini 70 tahun itu hanyalah penderitaan. Penderitaan mungkin sampai 100 umur manusia, tapi itu penderitaan. Mungkin dia sudah tempat tidur bertahun-tahun, tidak lagi bisa kemana-mana. Jadi itu sebetulnya penderitaan. Jadi semuanya dia tuliskan firman Tuhan ini harus genap. Jadi semuanya Bapak Saudaraku, patron kita adalah Alkitab. Karena Alkitab ini semua tertulis, tertera tentang apa yang di dalam dunia ini, bagaimana akhirnya, bagaimana jadinya, kemana kita harus berangkat, apa yang harus kita kerjakan. Di sini jelas
di firman Tuhan ini. Jadi kita harus kembali kepada Alkitab, kita baca, kita lakukan, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita supaya kita mengerti, supaya kita tahu jalan-jalannya Tuhan. Tanpa kita mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kita tidak akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Kita tidak akan bisa membela kebenaran. Pasti kita akan dipengaruhi oleh dunia ini. Kita pasti akan kedagingan. Jadi hanya ada tuntunan Roh Kudus lah yang bisa kita membela kebenaran. Jika tidak ada Roh Kudus dalam hati kita, tentu kita membela kedagingan kita. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembalilah kepada firman Tuhan, lakukanlah taat dan setia. Jadi sini kita melihat Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat ayat 13 tadi katakannya kepada kita, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, jadi siapa yang bertahan? Bertahan, berjuang penderitaan, tantangan, masalah, pergumulan demi masalah pergumulan. Itu yang selamat. Jadi tidaklah enak-enak seperti dunia mengatakan asal percaya saja, asal Kristen saja kamu akan selamatkan. Sini jelas, sangat jelas firman Tuhan mengatakan kita harus ada tantangan. Bahkan katanya sampai dibunuh. Bahkan kita melihat bagaimana di Wahyu 20 sampai katanya dipenggal kepalanya memperjuangkan nama Tuhan Yesus. Jadi itulah melakukan kehendak Tuhan sangatlah sukar. Jadi banyak manusia saat ini diserongkan firman Tuhan ini supaya kita tidak melakukan firman Tuhan taat dan setia. Bahkan kita dikatakan jika kamu mengikut Tuhan Yesus, kamu akan diberkati berlimpah-limpah. Kamu akan bersenang-senang. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman Tuhan supaya kita jangan dipengaruhi oleh tawaran-tawaran manusia, tapi kita melakukan firman Tuhan taat dan setia. Jadi kita lihat bagaimana ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Bapak Saudaraku, saat ini kita melihat sudah tersebar seluruh dunia. Bahkan seperti kita ini Bapak Saudaraku, kita bagikan firman Tuhan ini, firman kebenaran ini melalui Facebook, melalui WA, melalui YouTube. Jadi YouTube ini sudah menjabar ke seluruh dunia. Jadi tidak lagi alasan kita supaya kita tidak percaya. Tidak lagi alasan kita saya tidak mengerti. Tidak lagi alasan kita saya tidak tahu jalan-jalannya Tuhan. Karena apa? Karena YouTube yang kita bagikan ini adalah tersebar ke seluruh dunia. Jadi tinggal kita, apakah kita mau melakukannya atau tidak. Jadi itu tinggal kita. Dari itu Bapak Saudaraku, marilah jika Anda menyaksikan video ini, mari bagi kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita yang ada kita kenal. Mari bagi YouTube ini kepada saudara kita supaya saudara kita juga mendapatkan firman kebenaran ini. Walaupun mungkin yang menyampaikan ini tidak berbobot saudaraku, tapi ini firman kebenaran. Nah, firman kebenaran bukan dari diri saya sendiri, tapi Roh Tuhan yang menaruh kepada hati saya. Jadi itulah yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudaraku di mana saja berada di pada pagi hari ini. Jadi ini bukan dari diri saya sendiri, tapi ini dari kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, saya tidak pernah menyampaikan itu dari diri saya sendiri, tapi dari firman kebenaran. Jadi Bapak Saudaraku, marilah share kepada saudara kita dan subscribe-lah YouTube kita ini, Yohanes S Project 366 ini, supaya betul-betul firman Tuhan ini sampai kepada keluarga kita, tetangga kita. Karena ini adalah penginjilan kepada saudara kita, mengingatkan kita supaya kita jangan lalai, supaya kita jangan diombang-ambingkan dunia ini, supaya kita jangan dipengaruhi dunia ini, tapi tetap bertahan memegang kebenaran firman Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Jadi
sangat jelas firman Tuhan ini jika kita kembali kepada firman Tuhan. Jika kita hanya mengikuti apa kata orang, tentu memang tidak ada penderitaan itu. Karena apa? Karena rata-rata manusia untuk mencari yang enak-enak, mencari kesenangan daging. Tapi jika kita kembali kepada firman Tuhan, sudah sangat jelas kita akan disisa, dihina, diejek, bahkan kita dibunuh, itu katakannya. Jadi itu kita tidak terlepas dari firman Tuhan ini, karena ini sudah dinubuatkan kepada kita. Terima kasih banyak, semangat, di mana Bapak Ibu Saudara sudah menyer kepada saudara kita semua, bahkan sudah menyekretnya supaya firman Tuhan ini tersebar seluruh dunia untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Terima kasih banyak, semangat terus, jaga kesehatan. Shalom.